Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 elektronik industri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mikroprosesor yang beranggotakan 1. Iksan absen 13, 2. Ivan absen 14, 3. Karisma absen 15, 4. Koirunisa absen 16, 5. Lolita absen 17, 6. Meilani absen 18. Pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor secara fisik adalah sebuah chip rangkaian atau IC mikroelektronika dalam paduan skala yang sangat besar yang berfungsi sebagai pelaksanaan instruksi atau program, pengendalian sistem, dan pengolahan data. Adapun elemen dari mikroprosesor sebagai berikut. 1. Central Processing Unit atau CPU. 2. Memory Unit. 3. Input-output Unit. Dan 4. Pengolahan data. Arsitektur mikroprosesor. Secara umum, arsitektur mikroprosesor terdapat 3 unit pokok yaitu 1. Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Yang kedua adalah Register Unit. Register unit merupakan sebagian memori yang merupakan tempat penyimpanan sementara dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi sebelum diproses oleh ALU. Yang ketiga adalah Control Unit atau CU. Salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Clock bekerja sebagai penggerak sinkronisasi sistem. Unit bekerja. Clock adalah osilator gelombang. Clock dengan frekuensi tertentu diatur sesuai dengan kemampuan CPU. CPU atau MPU. Mikroprosesor unit CPU bekerja sebagai pusat pengolah pengendali sistem. MPU merupakan komponen utama dalam sistem mikroprosesor. ROM merupakan unit memori yang bertugaskan hanya membaca atau memprogram. RWM merupakan unit memori yang bertugas membaca, menulis, dan mengubah kata program. PIO, unit input dibangun dari komponen I/O. Program PIO bekerja sebagai penghubung peralatan input dan peralatan output ke CPU. Bus data sejumlah terdapat di mana data ditransfer. Transfer data dapat terjadi di antara CPU dan unit memori. Bus kendali berfungsi untuk menyesuaikan memori, penjadwalan CPU, introspeksi, kendali, direct memory, access DMA, pembentukan clock, dan reset. Bus alamat berfungsi untuk menetapkan alamat pengiriman data, alamat data berasal. Prinsip kerja minimum mikroprosesor. Prinsip kerja minimum adalah penerapan mikroprosesor pada suatu rangkaian digital dengan komponen minimal, sehingga sistem mikroprosesor dapat bekerja. Pada sistem mikroprosesor, prinsip kerjanya adalah mengolah suatu data masukan yang kemudian hasil olahan tersebut akan menghasilkan keluaran yang dikehendaki. Proses pengolahan datanya dapat difungsikan sesuai dengan instruksi yang diprogramkan. Masing-masing mikroprosesor memiliki bahasa pemrograman yang berbeda-beda, namun secara prinsip dasar dari setiap mikroprosesor adalah sama. Tiap mikroprosesor memiliki satu bus data, satu bus alamat, dan satu bus kendali. Dalam mikroprosesor terdapat suatu unit untuk mengerjakan fungsi-fungsi logika dan aritmatika, register-register untuk menyimpan data sementara, dan unit pengendalian.
Bus data terdiri biasanya 4, 8, 16, 32, atau 64 bit tergantung dari jenis mikroprosesornya. Bus data berfungsi memuat data dari dan ke mikroprosesor. Bus alamat merupakan bus yang berisi alamat-alamat yang akan dikirim atau diterima oleh mikroprosesor. Bus kendali digunakan untuk mensinkronkan kerja antara sistem mikroprosesor dengan dunia luar sistem. Pada beberapa aplikasi, ada yang disebut dengan istilah jabat tangan, seperti misalnya pada penerapan hubungan dengan pencetak atau printer. Dalam sistem kerjanya, mikroprosesor didukung oleh unit memori untuk menyimpan program tetap atau sementara dan menyimpan data, unit masukan dan keluaran yang berfungsi sebagai antarmuka dengan dunia luar. Catur daya, rangkaian pembangkit detak, rangkaian pengawasan, penyangga, dan penahan juga dibutuhkan mikroprosesor untuk mendukung operasi kerja sebagai satu rangkaian yang solid. Prinsip kerja minimum mikroprosesor. Dalam sistem kerjanya, mikroprosesor didukung oleh unit memori untuk menyimpan program tetap atau sementara dan menyimpan data, unit masukan dan keluaran yang berfungsi sebagai antarmuka dengan dunia luar, catur daya, rangkaian pembangkit detak, clock, rangkaian pengawasan, address decoder, penyangga buffer, dan penahan lag. Juga diperlukan mikroprosesor untuk mendukung operasi kerja sebagai satu rangkaian yang solid. Sistem operasi kerja memori prinsipnya terdiri dari dua, yaitu operasi baca dan operasi tulis. Bila prosesor melakukan perintah baca ke memori, maka prosesor mengirimkan alamat data yang akan diakses. Kemudian mengirimkan sinyal kendali read baca yang memerintahkan pada memori untuk mengeluarkan data pada alamat yang ditunjukkan pada bus data. Operasi tulis yaitu bila prosesor akan menyimpan data, informasi, instruksi, atau kode operasi ke memori. Dalam operasi tulis data, mikroprosesor terlebih dahulu mengirimkan alamat melalui bus alamat ke memori yang menunjukkan lokasi alamat pada memori yang akan ditulis. Selanjutnya, sinyal read tulis dikirimkan yang memberikan perintah kepada memori untuk menyediakan tempat pada memori untuk data yang ada pada bus data dengan alamat sesuai yang ditunjukkan pada bus alamat. Komponen pendukung sistem mikrokontroler. 1. Mikroprosesor atau CPU. CPU merupakan pusat pengolahan dan kendali sistem. 2. Sumber clock. Clock berfungsi sebagai penggerak dan kendali sistem. 3. RAM. RAM merupakan memori yang dapat dibaca dan ditulis oleh sistem. 4. EEPROM. EEPROM merupakan memori yang dapat diprogram menggunakan perangkat programmer dan dapat dihapus dengan menggunakan sinar UV. 5. Input-output digital mikroprosesor. Input-output digital mikroprosesor berfungsi sebagai antarmuka digital dari bus di dalam sistem mikroprosesor keluar. 6. Bus mikroprosesor. Bus mikroprosesor berfungsi untuk mengirimkan data, alamat, atau mengontrol ke berbagai elemen dalam mikroprosesor. 7. Input digital. Digital input adalah sinyal yang masuk ke mikroprosesor. 8. Output digital. Digital output adalah sinyal yang keluar dari mikroprosesor. 9. H-bridge. H-bridge adalah rangkaian output khusus untuk menggerakkan motor DC dengan dua arah. 10. Input analog. Input analog adalah input yang masuk ke sistem mikroprosesor tetapi harus dikonversi agar menjadi input digital menggunakan ADC. 11. Output analog. Sama seperti input analog, output yang keluar dari sistem berupa output digital yang perlu dikonversi untuk dijadikan output analog menggunakan DAC. 12. Komunikasi digital. Untuk berkomunikasi dengan periferal membutuhkan komunikasi digital. Biasanya, komunikasi digital menggunakan
I2C atau SPI. 13. Regulator. Jika tegangan dari power supply atau baterai tidak sama dengan tegangan kerja microcontroller, maka perlu ditambahkan regulator untuk menyesuaikan tegangan. 14. Power supply. Power supply atau adaptor diperlukan untuk mengubah tegangan jala-jala listrik 220 volt menjadi tegangan rendah yang dapat dipakai untuk mikroprosesor. 15. Baterai. Jika perangkat dirancang untuk mobile atau tidak ada akses ke jala-jala listrik, maka perlu sumber daya internal berupa baterai.